Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan curah hujan masih akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Untuk lebih jelasnya telah ada Kristi Dewi yang kini berada di gedung BMKG Jakarta. Ya, Kristi, bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini khususnya? Ya, Ana, saat ini saya sudah berada di BMKG untuk melihat seperti apa perakiraan cuaca yang ada di saat ini sampai dengan beberapa hari ke depan, karena mengingat terjadi curah hujan yang lebat di beberapa hari ini dan juga adanya potensi cuaca ekstrim. Untuk membahasnya, saya akan berbincang langsung dengan Kepala Pusat Meteorologi Publik dengan Bapak Fahri Rajab. Pak, boleh jelaskan saat ini kondisi cuaca yang terjadi di wilayah Indonesia seperti apa, Pak? Ya, saat ini memang sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki puncak musim hujan ya. Seperti di Jawa, hampir sebagian besar Jawa kita dalam periode puncak musim hujan. Begitu juga di Sumatera bagian barat, Sumatera bagian selatan, Bali, NTB, NTT, kemudian Sulawesi Selatan bagian barat ya, kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan juga Papua. Kemudian Kalimantan bagian selatan, Kalimantan bagian utara, itu memang saat ini sedang memasuki periode puncak musim hujan. Nah, kemudian kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ini juga disebabkan oleh karena adanya aliran massa udara dari benua Asia yang bertiup ke Indonesia dengan membawa massa udara yang cukup banyak gitu ya. Jadi ketika dia memasuki Indonesia maka terjadi pertemuan angin dengan yang bertiup dari Samudra Hindia sehingga terjadi pembentukan awan. Nah, ini juga disebabkan oleh salah satu pemicunya adalah adanya pertumbuhan siklon tropis di Australia saat ini gitu. Itu yang menarik massa udara dari utara masuk ke wilayah Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan Pak, potensi hujan saat ini akan terjadi sampai berapa hari ke depan Pak untuk wilayah Jakarta ataupun wilayah daerah-daerah lainnya? Ya, untuk Jabodetabek kita perkirakan sampai dengan 3 hari ke depan masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya. Baik itu di Jabodetabek bagian tengah, hampir semua bagian Jabodetabek ya. Namun intensitas yang relatif lebih tinggi itu berpotensi terjadi di selatan seperti di Depok, Bogor ya. Untuk Indonesia secara umum juga masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di seluruh Jawa ya. Kemudian di Bali, NTB, NTT, kemudian di Sulawesi bagian selatan juga masih ada potensi. Mungkin kita bisa lihat Pak saat ini atau ada kondisi lainnya seperti gelombang tinggi yang terjadi, mungkin kita bisa lihat di mana saja Pak titik-titik gelombang tinggi yang terjadi. Ya, selain cuaca tadi ya hujan, yang perlu kita waspadai juga adalah gelombang laut yang tinggi ya. Nah, saat ini bisa kita lihat ini yang warna-warna merah ini gelombang laut yang tinggi Pak. Jadi contoh seperti diberitakan juga di Kupang itu ya, gelombang tinggi, pantainya juga sampai ada beberapa yang rusak gitu. Nah, ini juga ini yang ungu ini bahkan bisa mencapai 6 meter nih Mbak. Tapi ini di Samudra Hindia ya. Ketika masuk ke sekitar pantai itu antara itu ya, tadi ya. Kalau kuning itu sekitar 2 sampai 2,5 meter. Nah, ini juga sebagai akibat dari adanya siklon tropis Riley tadi ya. Sehingga kecepatan angin yang bertiup di sana itu cukup kencang. Begitupun di selatan Jawa itu juga gelombang lautnya di Samudra Hindia sebelah selatan Jawa antara 3 hingga 4 meter. Kalau Laut Jawa bagian barat masih relatif lebih tenang antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter, kecuali di Laut Jawa bagian timur ya, di utaranya Madura, di utaranya Bali itu bisa mencapai 2,5 meter gelombang lautnya. Begitupun di Laut Natuna Mbak, di utara sini juga tinggi gelombang laut. Apa yang perlu diantisipasi masyarakat melihat kondisi gelombang ini Pak? Ya, tentu ini perlu menjadi kewaspadaan untuk masyarakat, terutama yang melakukan aktivitas di laut, Mbak. Ya, nelayan, kemudian pelayaran, ya, agar memantau terus informasi tinggi gelombang dari BMKG. Kemudian kami juga terus mendiseminasikan, menyebarluaskan informasi kami ke semua stakeholder di baik itu di pelabuhan maupun di perusahaan pelayaran. Nah, teman-teman di otoritas pelabuhan lah nanti yang akan menentukan apakah kapal boleh berlayar atau tidak gitu ya. Terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Ya, pemirsa, itu tadi informasi yang disampaikan oleh pihak BMKG bahwa akan terjadi curah hujan yang cukup lebat juga dalam waktu 3 hari ke depan, dan diharapkan Anda untuk tetap waspada dengan kondisi cuaca yang terjadi di beberapa hari ke depan nantinya. Ana, kami kembalikan ke Anda di studio. Kristi Dewi melaporkan langsung dari gedung BMKG Jakarta.